Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya dapat berjumpa kembali di layar virtual ini di MSN Channel. Nah, saat ini momennya adalah momen menjelang Idul Adha, yakni momen orang Islam atau umat Islam menjalankan ibadah kurban. Nah, ibadah kurban ini bukan sekedar ibadah yang bersifat langsung atau mahdhoh, tetapi juga ibadah yang bersifat sosial, karena di dalam kurban itu umat Islam menyembelih dan membagikan daging kurban kepada sanak kerabat dan juga fakir miskin serta pihak-pihak lain yang berhak. Nah, oleh karena itu saat ini kita perlu diskusikan, perlu ulik lebih lanjut tentang bagaimana kita mesti menyiapkan pelaksanaan ibadah kurban ini atau penyiapan penyembelihan hewan kurban yang dilaksanakan oleh umat muslim. Nah, kita akan bahas secara lebih detail, terutama terkait dengan teknisnya atau praktisnya bersama dengan seorang yang expert di bidang perhewanan, yaitu beliau adalah Dr. Hewan Dewi Masitoh, Magister Agrobisnis. Selamat berjumpa, Bu Dewi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Ini ya. Bu Dewi, ini jadi ibadah kurban atau penyembelihan ibadah kurban itu kan suatu ibadah yang sebenarnya cukup rumit ya. Rumitnya kenapa? Karena berkaitan dengan bagaimana kita harus menyiapkan hewan kurban, harus menyembelih ya, dan kemudian juga harus memperhatikan bagaimana hewan kurban itu agar memenuhi syarat, gitu kan? Nah ini, kira-kira sebelum menyembelih hewan kurban, kira-kira apa sih yang perlu diperhatikan bagi seorang muslim untuk memilih hewan kurban? Kriterianya seperti apa begitu? Ya, baik, terima kasih Pak. Terima kasih sudah diundang nih di MSN Channel yang luar biasa. Ya, jadi berdasarkan Permentan nomor 114 tahun 2014 tentang pemotongan hewan kurban. Jadi salah satu persyaratan hewan kurban itu adalah sehat. Nah, ya, sehat, kemudian gemuk alias tidak kurus, kayak saya nih. Tapi tidak dikurbankan nih Pak ya. Kemudian tidak berpenyakit. Kemudian juga kalau bisa sih jantan, betina boleh, tapi tidak bunting atau yang sudah tidak produktif lagi. Jadi itu yang harus diperhatikan oleh masyarakat yang nantinya akan berkorban hewan. Sehat, gemuk, tidak cacat. Nah, ini penting nih, tidak cacat ketika masyarakat cari sapi atau kambing di pasar. Ini harus dilihat sangklir enggak nih. Kadang orang hanya melihat blegernya, depannya saja, tetapi tidak dilihat di bawahnya. Nah, ini dilihat gemuknya. Nah, yang dilihat gemuknya saja. Ini harus diperhatikan ketika masyarakat beli di pasar. Lihatlah bawahnya, sangklir enggak. Kemudian disuruhlah pedagang untuk coba jalan. Ini sapinya dijalankan, dalam arti dia kakinya ada masalah enggak. Ini harus diperhatikan. Terkait juga kambing itu juga gitu, suruh jalan. Dia cacat apa enggak, ada masalah enggak. Jadi seperti itu Pak. Ya, kalau misalkan dari sisi cacat atau tidak itu kadang-kadang relatif mudah. Tapi ada nggak kira-kira penyakit-penyakit yang agak susah dideteksi begitu sehingga
harus lebih harus ahlinya lah gitu untuk memeriksa gitu, memeriksa kesehatan hewan. Iya, ini juga berdasarkan SE kemarin dari Dirjen PKH, Peternakan dan Kesehatan Hewan nomor 5412 tahun 2023 tentang pelaksanaan hewan kurban yang saat ini kita beberapa tahun ini kita kedatangan penyakit nih penyakit PMK, kemudian LSD. Nah, ini harus masyarakat harus tahu apa sih penyakit PMK, LSD itu. Jadi penyakit-penyakit ini tadi sudah saya sebutkan harus sehat. Nah, jadi masyarakat harus tahu tentang PMK, LSD, kemudian ini yang memang penyakit yang baru masuk di Indonesia. Gitu. LSD apa Bu? Jadi LSD ini lumpy skin disease. Nah, ini adalah penyakit yang disebabkan oleh virus Porphyridae. Nah, Porphyridae ini memang perkembangannya cepat, tapi mortalitasnya rendah. Jadi angka kematiannya rendah. Tetapi untuk morbiditasnya nih, penularannya ke hewan lainnya itu cepat. Jadi orang kalau nyebut itu LSD ini biasanya lato-lato gitu ya. Jadi penyakit lato-lato karena di kulitnya, di skinnya itu ada nodul-nodul atau benjolan-benjolan di leher, kemudian di seluruh tubuhnya itu ada benjolan-benjolan atau nodul. Jadi nodul ini diameternya bisa 1 sampai 7 cm. Ini perkembangannya cepat nih. Cepat ya. Di Blitar juga sudah. Kemarin saya lihat di koran itu sudah masuk di Kota Blitar ini Pak, tapi masih rendah untuk jumlahnya gitu. Kalau seperti PMK ini apa juga masih dominan khususnya di Blitar lah? Ya, jadi penyakit mulut dan kuku ini juga harus diwaspadai ya, tetap walaupun sudah dilakukan vaksinasi. Ini sama nih ketika sama dengan orang ya. Kalau orang kan vaksin penyakit yang kemarin COVID di Jawa Timur atau di kabupaten kota itu sudah digalakkan ini vaksin 1, vaksin 2, vaksin 3 untuk PMK ini. Jadi tiap 6 bulan harus divaksin PMK ini. Jadi harapannya ketika petugas dari dinas melakukan vaksinasi, nih masyarakat ayolah vaksin kan gitu. Kadang petugas-petugas yang ada di kabupaten kota juga ada penolakan nih peternak tidak mau divaksin. Nah, ini saya himbau akan lebih baik kalau sapi-sapi, kambing-kambing itu ketika ada petugas divaksinkan karena penting. Alasannya apa Bu? Banyak yang menolak. Nah, ini yang menjadi kendala petugas-petugas ketika itu. Biasanya mereka takut sama sih dengan manusia ya. Takut sakit atau setelah pos vaksin. Saya kira untuk pos vaksin memang dalam arti sama dengan manusia. Kalau bayi divaksin itu kan pasti side effect-nya, ada yang reaksinya, kadang ada tuh yang panas gitu ya. Nah ya, ini juga. Tapi tidak seberapa sih kalau di hewan pos vaksinnya. Nah, ketakutan seperti ini yang harus kita cairkan daripada kita kan lebih baik mencegah daripada terjadi. Gitu Pak. Sehingga karena sudah ada vaksin dan sebagainya, secara umum hewan-hewan yang beredar khususnya di Blitar itu bisa dibilang aman lah ya untuk untuk korban gitu ya. Ya, selama ini memang di Kota Blitar itu petugas-petugasnya sudah banyak lah yang divaksin. Jadi alhamdulillah bisa baiklah. Dan ini Pak, ketika sudah divaksin itu kan pasti dikasih ear tag nih. Jadi di ear tag itu yang dipasang di telinga itu bisa dilihat dengan barcode-nya. Kalau dia itu sudah dilakukan vaksinasi. Ya, kan ada aturan
Sebenarnya sih kalau ke pasar itu tanpa ear tag sebenarnya tidak boleh, kan gitu ya. Jadi harapannya ketika di pasar itu sehat semua, tervaksin semua. Betul, betul. Berarti sudah ada upaya untuk pendataan, pendeteksian penyakit-penyakit hewan yang ada di pasaran atau di masyarakat sebenarnya ya, walaupun belum maksimal tentunya. Tapi sudah maksimal yang saya lihat yang dilakukan khususnya yang ada di Kota Blitar ini sudah maksimal untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan penyakit PMK dan LSD. Ini buktinya sedikit sekali yang angka kejadian di Kota Blitar. Karena memang kita potensi untuk kena itu tinggi ya, karena kita kan ada pasar nih, pasar yang terbesar di Jawa Timur. Oke. Terus ini Bu, jadi ada istilah pemeriksaan antemortem ya. Oh ya. Dan postmortem gitu. Itu apa sih Bu kira-kira untuk pemeriksaan itu? Ya, jadi gini Pak, berdasarkan Undang-Undang 41 tahun 2014 tentang peternakan dan kesehatan hewan itu disebutkan bahwa pemotongan hewan yang dagingnya diedarkan ke masyarakat itu harus dilakukan di rumah potong hewan. Nah, jadi kecuali adalah ada upacara adat, ada kayak Idul Kurban ini baru boleh ketika RPH sudah penuh, baru boleh nih dilakukan pemotongannya di luar RPH. Jadi kenapa sih harus di RPH rumah potong hewan? Tentu di rumah potong hewan dulu sih saya pernah nih jadi kepala RPH-nya waktu itu. Di sini tuh sini. Pernah waktu itu. Jadi ada pemeriksaan antemortem dan postmortem nih. Jadi pemeriksaan ini adalah tujuannya memastikan bahwa daging dan hewan ini ketika mau dipotong layak nantinya untuk dikonsumsi. Jadi pemeriksaan antemortem itu pemeriksaan hewan sebelum dilakukan pemotongan. Kemudian postmortem itu adalah pemeriksaan setelah dilakukan pemotongan. Jadi gitu. Jadi dapat kami sampaikan di sini bahwa sebelum dipotong hewan itu harus diistirahatkan dulu 12 jam. Ini harus nih, ya kan biasanya orang agak kenyang tentunya ya. Jadi selama istirahat ini tidak boleh makan, tapi minum boleh. Jadi tujuannya adalah yang pertama yang jauh lebih penting lagi adalah selama dia istirahat 12 jam ini ada enggak nih kasus penyakit? Itu ya, berarti upaya untuk mendeteksi. Iya, upaya untuk mendeteksi ada enggak dia penyakit-penyakit yang berbahaya. Jadi kalau untuk PMK LSD ini tidak bersifat zoonosis ya, dalam arti zoonosis itu penyakit hewan yang menular ke manusia. Kalau PMK dan LSD ini bukan termasuk penyakit yang menular ke manusia. Kemudian Pak, kenapa harus diistirahatkan? Tentu ketika disembelih nantinya itu isi lambungnya kosong, jadi memudahkan untuk tidak semburat kemana-mana nih isi. Berarti katakanlah 12 jam itu terakhir makan lah gitu ya? Iya, terakhir makan. Jadi setelah itu setelah dipotong kemudian dilakukan pemeriksaan dagingnya, organ-organnya. Ini bagaimana nih, layak apa enggak? Nah, ketika organ-organnya itu ada hati, kemudian ada paru-paru, kemudian limpa, kemudian saluran pencernaan. Nah, biasanya nih ketika pelaksanaan Idul Kurban ini yang sering ditemukan adalah pada organ hati. Nah, di mana kita lihat nih ketika melakukan pemeriksaan postmortem. Jadi kita palpasi dulu. Kita lihat dulu. Jadi yang pertama adalah diinspeksi. Kita lihat nih warnanya bagaimana, bentuknya bagaimana. Maksudnya warnanya normal enggak?
Kalau bentuknya besar, kecil, normal, ini kemudian kita palpasi, jadi kita sentuh, kenyal enggak, adonan konsistensinya bagaimana, normal enggak. Nah setelah kita sentuh, kemudian kita insisi, kita lakukan disobek. Ketika itu kita temukan nodul, nanah, atau bentukan-bentukan tertentu yang itu perlu kita lakukan insisi. Jadi tentunya kalau di Kota Blitar nih sudah ini ya, masyarakat sudah diperiksa ini itu sudah alhamdulillah sudah welcome semuanya. Kalau yang normal itu warnanya gimana? Ya, jadi yang apa nih, organ apa nih? Jadi gini, untuk hati itu kan tentu adalah merah gitu ya, merah hati kan gitu. Nah ini biasanya yang banyak kita ketemukan adalah untuk kejadian vascular hepatika. Ini adalah kayak cacing. Nah ini sering sekali ditemukan di hati. Jadi hatinya sakit ya Pak ya. Nah, ya ini jelas sekali ya ketika kita lihat untuk cacing vascular hepatika ini. Nah, ketika itu kita temukan, kita lihat seberapa banyak atau seberapa yang kena. Misalkan 100% ya. Kalau itu kena semua ya harus diafkir. Dalam arti diafkir adalah itu harus dimusnahkan, tidak boleh dikonsumsi. Nah, jadi harus dibuang nih. Dalam arti dibuang, dipendem atau di apa, yang penting jangan dibuang di sungai ya. Karena biasanya kalau dibuang di sungai masih di ini Pak, sama yang orang-orang yang tidak ini diambil, takutnya itu. Nah, kalau sudah terkena vaskular ini tidak layak Pak, tidak layak untuk dikonsumsi. Jadi itu tidak mati ketika misalkan direbus dengan air mendidih, itu enggak mati ya? Atau mati tapi mati, tapi itu adalah sudah tidak layak. Tidak layak untuk dikonsumsi, namanya tidak layak. Harapannya dia jangan dikasihkan ke orang. Artinya andaikan gitu misalnya ada yang loss ya dari pendeteksian itu kan, ketika memang itu sudah mati kan agak tenang lah begitu kan. Kalau ketika masih diperiksa dan ditemukan kan aman lah gitu kan. Kalau ternyata kelewatan gitu Jadi harapannya sisihkan dulu lah untuk organ-organnya biar petugas melakukan pemeriksaan, karena memang satu kelurahan itu kan petugasnya 1 atau 2 orang. Jadi kita harus di jam dan waktu yang sama di satu kelurahan. Jadi ya memang kita kejar-kejaran dengan waktu, tapi harapannya kita usahakan untuk melakukan itu selesai semuanya gitu. Untuk tahun ini kira-kira masih tetap ada ya untuk petugas yang keliling? Alhamdulillah kemarin saya juga ikut ini ya, ikut pemeriksaan di Dinas Pertanian sebagai volunteer karena bekerja sama dengan PDHI Jatim 8. Jadi banyak yang volunteer sukarelawan dari PDHI Jatim 8 yang ikut di dalam pemeriksaan hewan kurban. Karena kan begini juga, banyak yang masih awam, sehingga kalau tidak ada petugas seperti itu akhirnya bisa-bisa ada yang loss gitu kan. Tapi alhamdulillah Pak, kami terima kasih pada bapak-bapak takmir masjid musola yang sudah bekerja sama dengan Dinas Pertanian. Jadi sangat bagus sekali kerjasamanya. Kalau nggak salah beberapa waktu kemarin ini kalau di
kabupaten ya, itu ada beberapa pertemuan memberikan informasi sosialisasi tentang bagaimana harus melakukan penyembelihan hewan kurban gitu. Yang diundang tamir-tamir kan. Iya, Itu sama di juga kota saya sih. kira sama juga Iya, ya. jadi di kota juga sama, dan saya ucapkan terima kasih nih kepada Iya. Pak Mutin di Kota Blitar yang luar Iya, biasa yang iya, sudah iya. bekerja sama dengan petugas dan mendampingi Iya, kita iya. ketika di Iya, lapangan. dan mudah-mudahan ini terus ya. Iya. Terus ini Bu, pada prinsipnya sebenarnya untuk istilahnya jeroan gitu, itu secara medis itu memang direkomendasikan untuk masih bisa dikonsumsi deh kan? Atau sebaiknya janganlah gitu. Iya, jadi untuk jeroan itu kalau itu ditemukan sesuatu yang bentuknya lain, kemudian kekenyalannya itu yang di akhir adalah yang kita temukan itu. Yang kita temukan aja. Ya, jadi untuk yang lain saya kira bisa Masih bisa dikonsumsi, dikonsumsi kecuali ya. untuk yang asam urat Pak, ini tidak boleh dikonsumsi. Tapi selama ini tidak ada masalah untuk dikonsumsi, dan pesan saya sih satu ya, untuk limpa. Ya, limpa itu harus betul-betul dilihat, karena limpa ini adalah patognomonis dari penyakit antrak. Nah, ketika antrak, kalau ada antrak nih, misalkan limpanya membesar 3 kali lipat dari normal, itu harus segera masyarakat harus tidak boleh di situ, gitu. Karena tidak hanya limpanya saja, tapi dagingnya juga tidak boleh dikonsumsi ketika itu antrak. Tapi alhamdulillah selama ini Jawa Timur, jadi kalau antrak semua sudah tidak boleh dikonsumsi. Tapi alhamdulillah Jawa Timur masih aman ya, aman dari antrak. Baik, selanjutnya ini kan untuk hewan kurban, sebenarnya tidak hanya hewan kurban saja, kita kan diwajibkan untuk mengkonsumsi barang itu yang halal atau thayyiban gitu kan. Nah, kalau daging, baik daging apapun ya, itu kan harus halal dengan cara disembelih gitu kan. Nah, ini, dan kemudian thayyib itu juga perlakuannya baik, pengelolaannya baik kan begitu. Barangnya juga kualitasnya bagus. Nah, bagaimana kira-kira untuk menghasilkan sembelihan yang baik gitu, yang halal itu untuk rekomendasinya seperti apa gitu? Iya, jadi betul Pak, halalan thayyibah gitu. Nah, apa nih yang harus kita lakukan? Karena gini, kita harus, hewan itu punya kesejahteraan hewan atau peri kehewanan nih. Jadi di agama pun juga tidak boleh sembarangan, harus tajam pisaunya kan gitu. Jadi hewan itu punya kesejahteraan hewan. Dia harus bebas dari rasa lapar, haus, kemudian rasa tertekan, kemudian dia punya naluri gitu ya. Jadi yang harus diperhatikan agar hewan itu tidak stres karena gini, ketika mau dipotong dia stres, ini akan pengaruh ke kualitas dagingnya. Jadi dagingnya itu karena ketakutan gitu, warnanya juga beda, kemudian keempukannya itu juga. Sampai ke sana ya? Yes. Ini kadang orang yang kadang terlupakan gitu ya, bahwa stres di hewan akan sangat berpengaruh ke kualitas daging yang dihasilkan. Jadi harapannya di Idul Kurban ini, ketika disembelih, misalkan ada 3 nih yang disembelih, 3 sapi, itu janganlah temennya itu melihat. Temennya itu maksudnya temennya sapi gitu ya. Ketika disembelih gitu terus dia di sono melihat gitu ya. Itu tidak boleh, itu sangat dia stres
Betul. Nah, Jadi, ini nampaknya yang banyak tidak diperhatikan. Nah. Jadi biasanya kan ada sini kumpulan kambing yang mau disembelih, yang satu disembelih di situ di dekatnya gitu kan. Ya, karena masalahnya gitu. Tempatnya hanya di situ kan gitu ya. Jadi kalau di RPH itu sudah ada tempatnya, sekat gitu ya. Ya, jadi kandang penampungan, kemudian ada gangway, kemudian masuk di alatnya RB, restraining box. Jadi restraining box itu adalah mesin box ya. Kemudian sapi masuk, kemudian dijepit, kemudian secara mekanik itu dia dirobohkan dengan mesin, kemudian kan dia ini ya tidak digelebak secara kasar gitu ya. Kemudian disembelih oleh Pak julehannya, juru sembelih halal. Jadi seperti itu yang ada di RPH, dan harapannya kalau saya lihat di musola masjid itu sudah banyak nih yang punya trik-trik tertentu ketika merobohkan, kemudian alat-alatnya untuk menangani daging. Itu beberapa tempat yang saya lihat nih di Masjid Muhammadiyah juga sudah punya alat untuk daging ini. Jadi kemudian di BTN dekatnya untuk sepak bola PI itu ya, itu juga alatnya sudah canggih-canggih nih, dan ada juga nih yang masang untuk ketika dirobohkan. Jadi besi-besi gitu, 4 gitu, jadi tetap dirobohkan. Tapi minim sudah ada tali-talinya sehingga bisa safety gitu. Jadi harapannya yang pertama kepada masyarakat, khususnya Pak Takmir, ayolah kita sedikit peduli dengan hewan, dalam arti psikologi kehewanan. Jadi kalau usahakanlah ketika menyembelih temannya tidak melihat. Jadi saya tahu karena keterbatasan tempat itu Pak. Nah terus kemudian untuk ini Bu, pengelolaan istilahnya karkas ya, setelah disembelih itu kan kadang-kadang kan juga ada segi kotor dan sebagainya, itu bagaimana cara yang terbaik ya? Karena kadang-kadang saya dengar nggak boleh dicuci dan sebagainya. Nah itu kira-kira gimana dari sisi medisnya begitu? Iya, jadi ini Kota Blitar juga punya gawe ya, dalam arti kan diet plastik ya. Jadi harapannya bungkusnya nantinya itu yang tidak memakai plastik. Kalau taruhlah sangat tidak ada yang non plastik, dalam arti yang putih, ya kan? Plastik putih ya? Iya, yang transparan, dan janganlah yang daur ulang. Kenapa Pak? Ini ketika daging dengan plastik, ketika berinteraksi itu ada zat yang nama zat karsinogen. Karsinogen ini bisa membuat kanker, dalam arti bukan membuat bisa menyebabkan kanker dalam jangka waktu yang lama. Nah harapannya ini juga karena ini termasuk diet plastik, harapannya pakai yang besek, kemudian bisa daun kan, daun. Sekarang memang di hutan tidak ada daun jati ya. Kalau di hutan banyak nih kalau di tempat saya. Karena hutan jatinya sudah pada habis ya. Jadi gunakanlah yang non plastik. Takutnya ketika itu berinteraksi menyebabkan zat karsinogen. Nah ini perlu juga nih pesan juga kepada takmir ya, dalam arti adalah yang menangani ketika sudah disembelih ya, karkas ini orangnya ya harus sehat gitu loh ya. Dalam arti jangan yang batuk terus disuruh panitia gitu ya. Kemudian akan lebih baik kalau pakai masker ya. Tapi kalau yang sakit terus jangan meludah sembarangan nih. Bapak-bapak kadang kalau meludah wis kemana-mana. Ini nanti kepidek-pidek, akhirnya ya menyebabkan sakit kan gitu ya. Jadi safety lah, orangnya juga
safety ketika menangani. Yang penting adalah orangnya sehat dan jangan batuk atau apa, kemudian jangan meludah di sembarangan, kemudian sering cuci tangan pakai sabun gitu ya. Kalau biasanya kan panitia itu pengennya kan yang praktis ya, plastik dan sebagainya, kan yang mudah-mudahan. Nah kalau sekarang disarankan untuk tidak pakai plastik, ini berarti harus jauh-jauh hari pesen besek, mencari daun. Iya, ini UMKM loh Pak, berarti iya, membuka peluang UMKM di Idul Kurban ini. Harus kita perhatikan. Iya, harus. Iya, ini. Karena memang problem sampah kita juga luar biasa. Luar biasa. Satu hari itu sampah yang ada di Kota Blitar itu antara 50 sampai 70 ton. Di Kota Blitar. Di Kota Blitar. Dan penanganannya belum sudah maksimal. Sudah maksimal, tapi belum hasilnya belum maksimal. Ya, itu harus diikhtiari terus. Iya, betul. Ya. Kira-kira untuk saran panjenengan secara umum terkait dengan pelaksanaan penyembelian hewan kurban, ketika mencari hewan kurban itu yang benar-benar sehat. Karena ini kita sedang dikupeng nih sama penyakit PMK dan LSD. Jadi ketika disembelih itu sebelum disembelih itu ada keputusannya, boleh disembelih, ditunda, ya kan, atau pemotongan bersyarat. Nah, gitu. Itu siapa Bu yang memberikan? Itu kalau di RPH ada Pak. Oh kalau iya, di RPH, iya. Sarannya di RPH. Sarannya di RPH karena memang kalau posisi seperti ini RPH luar biasa penuh yang memotongkan di RPH. Harapannya kesejahteraan hewannya juga harus diperhatikan dan diet plastik nih. Yang penting adalah diet plastik. Dan satu nih yang pesan saya, karena ini kita juga penanganan stunting ya. Harus ada intervensi loh dari dari Takbir. Kalau boleh berapa sih stuntingnya di kelurahan itu, Mbok Yo dikasih lebih gitu ya dagingnya. Betul. Karena memang stunting ini isu yang prioritas. Jadi prioritas ada di stunting itu. Yang bukan isu tapi problem prioritas yang harus segera harus ada intervensi. Intervensi dari takbir. Terima kasih Bu Dewi. Beliau ini adalah praktisi kedokteran hewan, tetapi beliau juga sebagai staf ahli bidang ekonomi dan keuangan di Pemkot Blitar. Begitu pemirsa, jadi hasil ulikan kita pada kesempatan kali ini tentang bagaimana kita harus menyembelih hewan kurban ya. Tadi sudah sampaikan berbagai macam saran, berbagai macam teknis ya, sesuai dengan keilmuan medisnya atau kedokteran hewannya, yang tentu ini menjadi informasi yang bukan saja menarik tetapi harus kita perhatikan supaya penyelenggaraan ibadah kurban kita bisa berjalan dengan baik, menghasilkan daging dari kurban yang halal dan thayyiban dan memberikan manfaat kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya dan juga memberikan berkah bagi semuanya. Dari saya dan kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.